Surat Dinas. Tema 7, C. Menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan. Faktual, konseptual, dan operasional. Dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian. Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar. Menganalisis unsur kebahasaan, surat dinas yang sesuai. Bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai bidang pekerjaan. 3. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. 4. Menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sistematika dan tujuan surat dinas. Semua lembaga itu sama. Kesamaannya adalah 1. Isi mudah dipahami penerima surat. 2. Bahasa dapat dimengerti sehingga maksud dan tujuan pengirim surat dapat diterima oleh penerima surat. Praktiknya kaidah pembuatan surat dinas setiap lembaga itu berbeda. Kaidah itu mencakup sistematika, bagian-bagian, isi, dan kebahasaannya. Mencerminkan ketiga contoh di atas, dapat disimpulkan sistematikanya sebagai berikut. 1. Bagian awal surat mencakup kop surat atau kepala surat, tanggal, surat, nomor surat, lampiran, hal, dan alamat surat. 2. Bagian isi surat mencakup salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. 3. Bagian penutup surat mencakup nama pengirim, tembusan, dan inisial. Berdasarkan isinya, surat dinas dibedakan menjadi 9 jenis. Ke-9 jenis surat dinas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surat pemberitahuan adalah jenis surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan ditujukan kepada semua anggota lingkungan kerja agar mereka mengetahui sebuah informasi. Kedua, surat kuasa adalah surat dinas yang berisi pelimpahan kekuasaan dari pejabat tinggi kepada pejabat tingkat di bawahnya yang dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kuasa tersebut. Ketiga, surat penawaran adalah surat yang ditulis untuk menyampaikan maksud suatu perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Surat penawaran disebut berupa penawaran barang, penawaran kerjasama, atau penawaran jasa. Keempat, surat perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama menempati isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Contoh surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa beli, dan surat perjanjian yang lain. Kelima, surat undangan adalah surat dinas yang berisi tentang pemberitahuan yang bersifat mengharap kehadiran seseorang atau kelompok untuk mengantarkan sesuatu dengan tujuan agar yang menerima mengetahui tujuan sesuatu yang diterimanya. Keenam, surat edaran adalah jenis surat yang isinya ditujukan sebagai bentuk pemberitahuan tentang sesuatu yang ditujukan pada beberapa orang atau banyak orang. Ketujuh, surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dan petunjuk yang dibuat berdasarkan peraturan dan kebijakan pemimpin dalam sebuah lembaga. Kedelapan, surat tugas adalah jenis surat dinas yang datang dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi kepada seseorang atau kelompok bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Kesembilan, surat perintah adalah jenis surat dinas yang dikeluarkan suatu instansi yang berada pada posisi yang lebih tinggi ke instansi yang lebih rendah agar instansi
tersebut dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat tersebut. Surat dinas berdasarkan isinya. Jenis surat dinas, surat pemberitahuan, surat kuasa, surat penawaran, surat perjanjian, surat undangan, memo, surat keterangan, surat pengantar, surat edaran, surat instruksi, surat tugas, dan surat perintah. Evaluasi. 1. Buatlah contoh surat dinas. 2. Fahami dan tulislah isinya secara garis besar sesuai dengan bahasa Anda. 3. Siapakah subjek pembuat suratnya? Untuk siapa surat itu ditujukan? Apa yang melatar belakangi dibuatnya surat itu? Keempat, adakah keunikan yang kamu temukan pada surat dinas tersebut? Kalau ada, tuliskan. 5. Berilah komentar kamu mengenai keefektifan bahasa dan format surat dinas tersebut